tinopami sa luhut bitang hilap dot rongur maka tindakon hasang apon mi marendeau Tuhan memuji ho ode bata sangap doho marendeau Tuhan memuji ho ode bata sangap doho di ladang di adaran doto. Shalom dan selamat pagi bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Izinkanlah firman Tuhan berkarya di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas hari yang baru yang Tuhan berikan. Kami akan mendengarkan firman-Mu, pimpinlah kami agar kami dapat memahami dan melaksanakannya seturut kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini tertulis dalam Ulangan pasal 33 ayat 27. Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu, dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Ia mengusir musuh dari depanmu dan berfirman, punahkanlah. Seandainya dibagi atas babak, maka hidup Musa terdiri atas 3 babak yang masing-masing berlangsung 40 tahun. Seandainya tiap babak diberi judul, maka babak pertama berjudul Aku Bisa. Pada babak pertama, usia Musa 40 tahun. Ia ambisius, idealis, dan optimis. Cerita di dalam Keluaran 2 ayat 11-15 menggambarkan karakter itu. Musa mulai menemukan jati dirinya sebagai orang Israel. Ia panas hati melihat orang-orang sebangsanya diperbudak bangsa Mesir. Mungkin beberapa tahun ia memikirkan rencana untuk memimpin pemberontakan. Ia yakin bahwa ia mampu mendorong dan mengerahkan bangsanya untuk memberontak. Suatu hari ia ingin memercik api pemberontakan. Ada seorang budak Israel dianiaya mandor Mesir. Musa langsung membela orang Israel itu. Musa memperhitungkan bahwa ia akan mulai dipercaya sebagai pemimpin bangsanya. Namun dugaannya meleset. Orang-orang sebangsanya malah mencemooh dia. Musa terkejut dan takut. Ia pasti akan didakwa sebagai pembunuh dan pemberontak. Maka bergegas Musa melarikan diri ke negeri Midian. Mulailah Musa memasuki babak hidupnya yang kedua. Kegagalannya yang lalu meninggalkan trauma. Ia takut berprakarsa dan memimpin. Ia begitu hati-hati, mungkin terlalu berhati-hati sehingga selalu diliputi keraguan. Begitu selama 40 tahun ia bersembunyi di Midian sebagai seorang gembala. Babak kedua hidup Musa berjudul Aku Tidak Bisa. Hal itu tampak ketika suatu hari Tuhan menugaskan Musa menghadap Firaun dan menuntut kemerdekaan bagi bangsa Israel. Dulu tanpa disuruh pun Musa yakin dan bersemangat, tapi sekarang Musa merasa kurang yakin. Ia takut kegagalannya terulang lagi. Karena itu ia menjawab, siapakah aku ini maka aku yang menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir? Melihat keraguan-raguan Musa itu, Tuhan membesarkan hati Musa dan menjanjikan penyertaannya. Sampai 5 kali Tuhan menugaskan dan meyakinkan Musa, namun 5 kali pula Musa menolak. Akhirnya Musa menerima juga penugasan itu, ia memasuki babak ketiga dalam hidupnya. Selama 40 tahun ia memimpin perjalanan umatnya ke negeri yang dijanjikan. Bayangkan, bagaimana repotnya memimpin rombongan yang begitu besar, termasuk anak kecil dan orang lanjut usia, menempuh perjalanan melalui padang pasir selama sekian puluh tahun. Itu sebuah pekerjaan yang begitu sulit. Namun akhirnya terlaksana juga dengan baik. Janji Tuhan untuk menyertai ternyata betul. Tuhan bisa melakukan semua itu. Babak ketiga hidup Musa berjudul Tuhan Bisa. Dengan penuh rasa pesona dan lega, Musa bernyanyi. Laksana Raja Wali menggoyak bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia. Ulangan 32 ayat 11-12. Kalau Musa duduk termenung menengok ke masa lampau, ia terkenang haru dan tersenyum kagum, mengingat kembali babak-babak hidupnya. Pada babak pertama ia terlalu yakin akan dirinya dan selalu berkata, aku bisa, tapi akhirnya ia jatuh.
Pada babak kedua, ia dihantui ketakutan bahwa ia akan jatuh kembali. Maka ia hanya mengeluh, "Aku tidak bisa." Lalu pada babak ketiga, ia mengalami bahwa pada waktu itu ia sudah menyerah dan berserah kepada Tuhan. Justru Tuhanlah yang melakukan pekerjaan itu. Sehingga Musa berseru dengan takjub, "Tuhan bisa." Barangkali itu juga babak-babak dalam hidup kita. Ketika kita baru lulus atau baru mendapat kedudukan, kita merasa diri pandai dan hebat. Kita penuh rasa yakin, merasa diri pandai dan hebat, penuh rasa yakin diri, sok bisa, sok kuat, sok tahu. Itulah pertama karir kita yang membuat kita jatuh. Trauma kejatuhan itu biasanya membekas. Kita takut jatuh untuk kedua kalinya. Kita menjadi ekstra hati-hati atau mungkin terlalu berhati-hati. Akibatnya kita jadi gampang kecil hati. Itu babak kedua karir kita. Pada babak ketiga, kita bertumbuh menjadi menatap dan tenang. Kita menjadi lebih mantap dan takut akan Tuhan. Kita mulai mempunyai waktu untuk merenung. Kita mulai merasakan bahwa sebenarnya bukanlah kita yang berkarya, melainkan Tuhanlah yang berkarya melalui diri kita. Tuhan yang abadi adalah tempat perlindungan kita. Ia tetap memberikan topangan agar kita dapat melaju. Amin, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih karena kami belajar terkait babak-babak dalam hidup kami. Pada babak pertama kami berjalan sendiri, cepat, lari, dan melompat, tetapi tiba-tiba terjatuh dan tersentak. Lalu pada babak kedua kami kesakitan dan mungkin hampir tidak berani untuk berjalan. Kemudian pada babak ketiga kami berjalan sambil berpegang pada Tuhan. Atau lebih tepat lagi belajar membiarkan diri dipegang oleh Tuhan. Tuhan kami memohon biarkanlah Tuhan yang berkarya melalui diri kami. Berkatilah hidup kami selalu sehingga hidup kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.